Heleh, cuman utang segitu aja bolak-balik ditagih. Cuman segitunya, bukan banyak kali utang awak. Dari yang tak seberapa jadi ada apa-apa. Waduh, beras sama gula sama minyak udah nggak ada ini, duit pun juga udah habis. Ya udahlah, mampirlah dulu ke warung tetangga. Mana tahu bisa nanti bayar gajian ataupun minggu depan kan lumayan. Beh, mantap nggak tuh jadi kang warung. Hai mama online lah, ngapain kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan, udah pada siapaan main HP? Enak lah kalian. Aku kang warung kalau udah pagi kayak gini kecret. Jumpa lagi sama aku kang warung yang gak rajin-rajin kali tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Sering gak sih yang namanya kang warung ini kalian jadi tempat pelampiasan? Kalau udah pas kepepet kali nggak ada jalan keluar, ya udahlah ujung-ujungnya belok. Belok kemana? Belok ke warung terdekat pastinya. Yang tadinya niatnya kang warung ini membantu orang dalam kesulitan, pas hilang sulitnya lupa juga sangkutannya, apa nggak kecret. Sehari dua hari lewat, seminggu dua minggu lewat, sebulan dua bulan ambleng, nggak ditagih, pura-pura amnesia, pura-pura lupa ya kan, pura-pura nggak ada kejadian. Pas ditagih marah-marah, mencak-mencak, udah macam orang kesurupan. Ujung-ujungnya yang dulunya manis-manis sekarang jadi musuhan. Ada nggak sih yang kejadian sama kayak aku? Kalau udah terlanjur kejadian kayak gitu, terus gimana sih cara nyikapinya? Aku sih nggak mau ambil pusing sama orang-orang yang sifatnya kayak gitu ya, Wu. Udah pasti yang orang sifatnya kayak gini ini ujung-ujungnya apa? Menggosip, menjelekkan awak ini ya. Biar ikut-ikutan nggak suka dan benci dan akhirnya ikut-ikutan musuhan. Padahal kan nggak ada masalah sama sekali dan hubungannya itu awalnya baik-baik aja, tapi karena gara-gara dihasut, ya udahlah ikut-ikutan apalagi. Terus kalian berharap aku harus sedih, aku harus nangis, harus mohon-mohon, harus ngemis-ngemis, harus minta maaf biar dikawani sama kalian lagi gitu. Waduh, maaf lah ya. Dengan sikap kalian yang kayak gitu justru aku harus berterima kasih kali sama kalian. Justru kan menurutku di situasi yang nggak enak kayak gini ini, kita bisa memfilter mana yang harus didekati, mana yang harus dijauhi, mana-mana orang yang harus biasa aja sikapnya, dan mana-mana aja orang yang harus dikasih perhatian lebih. Malah kan di situasi yang kayak gini nih yang paling kusuka, nampak semua dia sifat aslinya ya kan, nggak pakai topeng. Jadi kan gampang urusannya, kalau besok-besok ada perlu lagi tinggal bilang nggak bisa, maaf, sorry, cukup sekian dan terima kasih, biar nggak ada dusta di antara kita. Cukup lunasi dulu sangkutannya. Kalau lah udah dilunasi sangkutannya, mau dimusuhi, mau diejek, mau dibenci, mau nggak dikawani, bolos itu. Lagian kan aku sendiri punya prinsip, selagi aku tidak menyusahkan orang lain dan mencari rezeki dengan jalan yang halal, mau dikawani ya syukur, nggak mau dikawani ya wes. Nggak usahlah banyak drama dalam hidup ini ya kan, merugikan diri sendiri nggak ada gunanya, wo. Yang namanya parfum walaupun tinggal botolnya tetap wangi. Kalau lah yang namanya melek ya tetap bau. Sampai sini paham kan, Wu? Harus pandai-pandai membedakan mana yang bisnis, mana yang masalah pertemanan. Kalau cuman gara-gara pertemanan bisnismu terhambat, mendingan pertemanannya diencengkan, terus usahanya dilanjutkan. Aman kan kalau udah kayak gitu? Gak ada tuh yang namanya pertemanan itu susah bareng, seneng bareng. Kebanyakan itu kalau udah seneng masing-masing, kalau udah susah baru cari kawannya. Nah, cocok kalian rasa bungkus. Oke, ya sudah, itulah tadi cerita sikatku ya kan jadi kang warung ini. Susah dukanya menjalani warung ini tiap hari. Bukan suka dukanya, tapi susah dukanya loh, woi. Slow aja kalian, slow, santai, jangan serius kali, tambah nanti kerut kalian. Nah, ngomong-ngomong udah berapa gula sekilo dekat tempat kalian, woi? Di tempatku sekarang di grosir itu harganya udah 18.500 loh, woi. Aku sendiri ecer di warungku itu sekarang harganya sekilo 20.000, setengah kilo itu 11.000, untuk seperempat kilo itu aku ecer dengan harga 5.500, woi. Kira-kira kemahalan nggak ya, woi? Kalau di tempat kalian sekarang udah ecer berapa ya kira-kira? Aku sendiri beli gula itu sekali timbang 5 kilo sampai rumah aku takari sendiri, woi. Memang ada sih yang udah ditimbangi di grosir itu yang seperempat kilo, setengah kilo sama sekilo, tapi menurutku lebih enak yang kayak gini nih. Selain harganya murah alias betis alias beda tipis, tapi yang namanya kang warung ini kan akalnya main ya kan. Walaupun beda 500 apalagi 1.000 perak per kilo kan lumayan. Mendingan kan beli yang sekali timbang sampai rumah ditimbangi sendiri. Uang sisa modalnya bisa beli es di jalan. Maklum aja lah kalian di sini lagi musim panas, woi. Goceng loh, lumayan lah untuk beli es apa beli rujak di jalan. Seenggaknya kan lepas jajan awak ya kan. Nah, karena kebetulan yang kemasan sekilo itu masih ada stoknya di warung aku, jadi ini aku timbangin yang setengah kilo sama yang seperempat kilo aja, wo. Setengah kilonya aku buat 5 bungkus, sementara sisanya aku buatkan semua seperempat kilo. Soalnya yang seperempat kilo yang terbest seller di warung aku. Maklum aja lah kalian namanya mama-mama nih, cari yang murah, cari yang praktis, termaksud aku. Cie, kasihkan ngobrol nggak terasa udah selesai aja
aku timbangin gulaku ini, woy. Ya udahlah kalau kayak gitu. Sampai jumpa di next video. Bye bye guys. Kecret, picu. Jangan lupa makan dan jaga kesehatan biar tetap waras pastinya.